Kepulauan Indonesia yang luas membentang 5.120 km dari timur ke barat, dan terdiri 13.466 pulau dengan total luas lahan 1.919.317 km persegi, dengan panjang garis pantai 95.181 km. Lebih dari 3/4 wilayah Indonesia adalah laut pedalaman dan meliputi area seluas 6.280.000 km persegi. Sebuah rekaman pada September 2012 dari Pelayaran Global menunjukkan konsentrasi kapal yang melewati perairan Indonesia. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di bumi ini. Ini adalah rute terpendek antara Pasifik dan Samudra India. Sekitar 40% perdagangan dunia melewati selat ini setiap tahun, termasuk sebagian besar minyak mentah ke Cina dari Timur Tengah. Selat yang sempit juga rentan terhadap pembajakan sehingga membutuhkan pengawasan maritim secara konstan. Estimasi kerugian Republik Indonesia, penangkapan ikan ilegal, 3,5 miliar dolar AS narkotika, 4,5 miliar dolar AS penebangan liar, 1 miliar dolar AS pembajakan dan perompakan di laut, tidak ada angka yang tersedia. Estimasi total kerugian lebih dari 9 miliar dolar AS. Hal ini akan memberikan sekitar 55.000 jam pengamatan per tahun dengan jumlah jangkauan pengawasan udara tahunan 47 juta mil persegi. Biaya Lemihaf mewakili kurang dari 3% dari kerugian tahunan untuk Indonesia. Pembajakan dan perompakan di laut. Jumlah insiden 2008 sampai 2015. Tahun 2008, terdapat 28. Tahun 2009, terdapat 15. Tahun 2010, terdapat 40. Tahun 2011, terdapat 46. Tahun 2012, terdapat 81. Tahun 2013, terdapat 106. Tahun 2014, terdapat 100. Tahun 2015, terdapat 108. Untuk memenuhi tantangan berpatroli dan melakukan pengawasan atas wilayah yang luas tersebut membutuhkan kemampuan Long Endurance Multi-Intelligence Hybrid Air Vehicle. Apa itu LEMIHAV? LEMIHAV adalah Long Endurance Multi-Intelligence Hybrid Air Vehicle. Mampu patrol udara di perairan teritorial sampai dengan ZTE, dengan fungsi 3-in-1, pengawasan, patroli dan integrasi C5ISR. Fungsi LEMIHAV adalah untuk mengatasi ancaman keamanan laut Indonesia secara efektif. Surveillance coverage through real-time search and identification sensors. Maritime patrol of illegal activities and interception and integration of real-time C5 data links with existing ISR assets. Long Endurance Multi-Intelligence Hybrid Air Vehicle, LEMIHAV. Airlander 10 memiliki kecepatan maksimal 80 knots, 50 knots dalam mode cruise dan 20 knots dalam mode loiter. Sedangkan Airlander 50 memiliki kecepatan maksimal 105 knots dan 60 knots dalam mode cruise. Airlander 10 memiliki jarak tempuh 2.500 nautical miles, sedangkan Airlander 50 memiliki jarak 5.000 nautical miles. Misi daya tahan Airlander 10 adalah 5 hari secara terus-menerus, sedangkan Airlander 50 memiliki ketahanan 7 hari secara terus-menerus. Target perkiraan radar Airlander 10 maksimal pada 10 meter persegi adalah 80 nautical miles. Liputan pengamatan Airlander 10 adalah 28.100 nautical miles persegi per jam dan 980.000 nautical miles persegi per misi. Jumlah awak pesawat pada Airlander 10 adalah 8 awak. Sistem misi pada Airlander 10 adalah 3.500 kg.
melindungi Indonesia dari maritime threats, illegal and destructive fishing, piracy, robbery at sea and terrorism, smuggling and illegal narcotics trade, illegal immigration and people trafficking, vessel traffic security and navigational safety, natural resources and emergencies, emergency response and disaster relief, search and rescue, environmental protection, illegal logging and forestry protection, illegal mining, national logistics support and remote infrastructural development, policing and crowd control at major national events. Biaya yang efisien untuk pengamatan maritim, intelijen, pengintaian, dan kemampuan mencegat pelaku kejahatan di perairan Indonesia dengan menggunakan C5ISR. Lemihaf dapat melakukan pengamatan secara terus-menerus 24 jam selama 5 hari di zona operasi. Lemihaf tidak memerlukan landasan khusus. Kemampuan dukungan Bakamla, kapal patroli, dan pesawat patroli maritim. Kecepatan maksimal kapal patroli adalah 25 plus knots dan 12 knots dalam mode cruise, sedangkan kecepatan maksimal pesawat patrol maritim adalah 250 knots dan 150 knots dalam mode cruise. Jarak tempuh menggunakan kapal patrol adalah 3.000 nautical miles, sedangkan jarak tempuh pesawat patroli maritim adalah 2.500 nautical miles. Daya tahan kapal patrol adalah 10 sampai dengan 14 hari, sedangkan daya tahan pesawat patrol maritim adalah 4 sampai dengan 6 jam. Target perkiraan radar maksimum pada 10 meter persegi dengan menggunakan kapal patrol adalah 30 nautical miles, sedangkan menggunakan pesawat patroli maritim adalah 50 nautical miles. Liputan pengamatan menggunakan kapal patroli adalah 35.000 nautical miles persegi per jam dan 175.600 nautical miles persegi per misi. Sedangkan menggunakan pesawat patrol maritim adalah 25.850 nautical miles persegi per jam dan 115.850 nautical miles persegi per misi. Jumlah awak kabin pada kapal patroli adalah 15 sampai dengan 20 awak kabin, sedangkan jumlah awak kabin pada pesawat patroli maritim adalah 6 awak kabin. Sistem misi muatan pada kapal patroli adalah tidak tersedia, sedangkan misi muatan pada pesawat patroli maritim adalah 1.200 kg. Sistem misi peralatan umum. 1. Pengamatan. Radar pengawasan frekuensi rendah terletak di dalam amplop gas lemihaf. Jarak frekuensi tinggi dan radar pemindai. Weather, navigation radar, sinyal intelijen dan sistem pesawat integrasi. Menetapkan elektro-optikal dan sensor inframerah. 2. Patroli atau penangkapan. Lampu pencarian bertenaga tinggi 16 juta candle power atau 201,12 kali 10 pangkat 6 lumens. Pengeras suara, kapal boarding. 3. Integrasi, Satcom Video Link, kemampuan C5ISR. Perbandingan bagan C5ISR platform, sensor misi ketahanan, rentang penyebaran, rentang misi kembali ke dasar, kecepatan maksimal, misi kecepatan menjelajah, ketinggian operasi, radar horizon. Rentang sasaran radar 10 meter persegi, cakupan pengawasan per jam, cakupan pengawasan per misi, cakupan pengawasan per tahun, kebutuhan awak kapal, kemampuan C5, kemampuan daya angkat di udara, target penangkapan dan kemampuan boarding, batasan kecepatan angina, peran multitasking, biaya operasi peralatan, biaya operasi langsung, konsumsi bahan bakar. Perbandingan biaya dolar AS per pilot at pound hour, sebuah penelitian Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, mengakibatkan perbandingan biaya dolar AS per pilot at pound hours,
Perbandingan antara kapal patroli $225 AS, Unmaneta Real Vehicle $650 AS, pesawat patroli maritim $1.000 AS, Lemihaf $25 AS dan satelit $2.500 AS. Rencana dan perkembangan sampai saat ini. Pada Mei 2005, mengadakan penelitian Departemen Riset TNI Angkatan Laut, Airborne Surveillance menggunakan wahana Hybrid Air Vehicle, suatu upaya cost-efektif mengatasi perompakan di Selat Malaka dan kegiatan ilegal di perairan yurisdiksi nasional. Pada tanggal 26 Maret 2015, presentasi Hybrid Air Vehicle kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 18 November 2015, presentasi Hybrid Air Vehicle kepada Bakamla. Pada tanggal 14 Maret 2016, Bakamla bertemu dengan Hybrid Air Vehicle Limited di Southampton, Inggris. Rencana presentasi Hybrid Air Vehicle kepada Presiden Republik Indonesia. Tindak lanjut, mendapatkan rekomendasi dari Bakamla bahwa Lemihaf merupakan salah satu wahana yang diperlukan oleh Bakamla untuk teritorial pengamatan maritim, intelijen, pengintaian dan kemampuan mencegat di perairan laut Indonesia. Apabila diperlukan, akan ditindaklanjuti dengan studi kelayakan secara bersama antara PT Guna Bumi Abadi dengan Bakamla. Terima kasih.